Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wijayanti dari kelas Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis jurnal. Adapun cawang skripsi saya berjudul Efek infusa daun serai Cymbopogon nardus terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti serta sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA. Adapun identitas artikel yang akan saya analisis di sini adalah yang pertama berjudul pengaruh variasi dosis larutan daun serai Andropogon nardus terhadap mortalitas larva nyamuk sebagai sumber belajar biologi. Yang kedua adalah pengaruh saripati daun serai Cymbopogon citratus terhadap mortalitas nyamuk. Yang ketiga adalah perbandingan efektivitas dan daya larvasida infusa daun sirih, Piper beetle, dan infusa daun siusak, Annona muricata, terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. Adapun penulis dari ketiga jurnal tersebut adalah pada jurnal pertama Dewi Astuti dan Handoko Santoso, jurnal ketiga Dea Mutiara Putri, Fitri Destari dan Yuni Krisnawati, dan ketiga Ani Hartati. Jurnal yang pertama ini merupakan jurnal Bioedukasi volume 5 nomor 2 bulan November 2014. Jurnal yang kedua adalah Jurnal Pendidikan Biologi SCKIP PGRI Lubuk Linggau pada bulan September 2018. Jurnal yang ketiga adalah Jurnal Analisis Kesehatan volume 4 nomor 1 bulan Maret 2015. Artikel yang pertama yang akan saya analisis adalah artikel mengenai pengaruh variasi dosis larutan daun serai terhadap mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti sebagai sumber belajar biologi. Isi topik artikel ini adalah penjelasan mengenai larvasida dengan daun serai. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, serai Andropogon nardus L merupakan salah satu tanaman asli Indonesia yang berpotensi sebagai larvasida. Serai mengandung citronella, geraniol, dan minyak astri yang diduga senyawa-senyawa ini dapat berfungsi sebagai insektisida. Citronella dan geraniol merupakan bahan aktif yang tidak disukai dan dihindari serangga, termasuk nyamuk, sehingga penggunaan bahan-bahan ini sangat bermanfaat sebagai pengusir nyamuk. Adapun manfaatnya, informasi ini memperkuat bahwa tanaman serai memiliki potensi sebagai larvasida terutama pada larva nyamuk. Informasi ini mendukung latar belakang bagian bab 1 disertai dan kajian pustaka. Yang kedua adalah pemberantasan nyamuk, salah satunya adalah dengan cara memutuskan rantai penularannya, yaitu dengan menggunakan bahan kimia atau insektisida sintetis seperti obat nyamuk semprot atau obat nyamuk bakar. Informasi ini menunjukkan cara untuk memberantas nyamuk sehingga mendukung latar belakang di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Yang ketiga yaitu citronella dan geraniol merupakan bahan aktif yang tidak disukai dan dihindari serangga termasuk nyamuk, sehingga penggunaan bahan-bahan ini sangat bermanfaat sebagai pengusir nyamuk. Dikutip di Cardinah 2003. Informasi ini menunjukkan bahwa kandungan citronella dan geraniol merupakan bahan aktif yang mampu mengusir nyamuk. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Yang keempat adalah berdasarkan penelitian ini, proses dan produk penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membuat sumber belajar, berupa lembar penuntun praktikum siswa SMP kelas 8 semester ganjil pada standar kompetensi memahami pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan kompetensi dasar menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dengan materi subpokok metamorfosis pada hewan, karena dalam penelitian ini berhubungan dengan tahap
pengkolonian larva nyamuk dan cara pengendalian Aedes secara terpadu menggunakan insektisida nabati. Manfaatnya yaitu informasi ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan di sekolah untuk siswa SMP kelas 8. Informasi ini akan mendukung manfaat penelitian pada bab 1. Yang kelima adalah menurut cara kerjanya, racun ini seperti racun kontak yang dapat memberikan kematian karena kehilangan cairan secara terus-menerus, sehingga tubuh nyamuk akan kekurangan cairan, sehingga menyebabkan kematian. Informasi ini menjelaskan bahwa cara kerja dari larutan dalam membunuh larva nyamuk. Informasi ini dapat mendukung pentingnya daun serai di latar belakang bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Yang keenam, mortalitas rata-rata terendah terhadap pada konsentrasi 15%, yaitu 38% atau 19 ekor nyamuk yang mati. Dan mortalitas tertinggi terdapat pada dosis larutan 35%, yaitu 98% atau 49 ekor larva nyamuk yang mati. Hal ini dikarenakan pada dosis tersebut dapat membunuh larva Aedes aegypti sebanyak 90% selama 24 jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi variasi dosis larutan yang diberikan, mortalitas larva Aedes aegypti semakin besar. Informasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variasi dosis larutan, maka semakin besar mortalitas kematiannya. Jadi, informasi ini dapat mendukung latar belakang yang menjelaskan mengenai hasil penelitian sebelumnya dan informasi variasi dosis pada bab 1. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. Dalam jurnal tersebut belum jelas apakah larva yang diuji cobakan berada dalam tahap instar keberapa. Yang kedua adalah citronella dan geraniol merupakan bahan aktif yang tidak disukai dan sangat dihindari serangga, termasuk nyamuk, sehingga penggunaan bahan-bahan ini sangat bermanfaat sebagai pengusir nyamuk. Apakah kandungan citronella dan geraniol pada larutan serai berbeda dengan larutan infusa serai? Analisis artikel yang kedua yaitu mengenai topik pengaruh larvasida serai terhadap mortalitas nyamuk. Informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu berdasarkan hasil yang telah diuraikan, dapat dijelaskan bahwa saripati daun serai Symbopogon citratus berpengaruh terhadap mortalitas nyamuk. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara besarnya konsentrasi dengan lamanya waktu kematian nyamuk yang semakin meningkat dengan bertambahnya waktu yang disebabkan oleh pemberian saripati daun serai melalui metode semprot, sehingga pada waktu 24 jam jumlah mortalitas nyamuk semakin meningkat. Pemanfaatannya yaitu informasi ini memperkuat bahwa tanaman serai memiliki potensi sebagai larvasida, terutama pada larva nyamuk. Informasi ini mendukung latar belakang bagian bab 1 disertasi dan kajian pustaka bab 2. Informasi penting yang kedua adalah pada penelitian ini kematian nyamuk disebabkan karena adanya kandungan yang terdapat pada daun serai, seperti minyak astiri, alkoid, saponin, tanin, dan flavonoid. Menurut Rohmawati, kandungan minyak astiri yang terdapat pada daun serai Symbopogon citratus sebesar 85%. Selain itu, menurut Nambiar dan Matela 2012, informasi ini menunjukkan bahwa pada daun serai tersebut mengandung minyak astiri, di mana kandungan ini dapat menyebabkan kematian larva nyamuk, sehingga mendukung latar belakang bagian daun serai di bagian bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Yang ketiga yaitu nyamuk merupakan salah satu serangga yang sering mengganggu kehidupan manusia karena gigitan nyamuk menyebabkan gatal dan peranannya sebagai faktor penular penyakit berbahaya bagi manusia seperti penyakit filariasis,
malaria chikungunya, dan demam berdarah dengue. Pengendalian gigitan nyamuk yang biasanya digunakan oleh masyarakat yaitu obat nyamuk semprot, bakar, dan lotion nyamuk yang mengandung bahan kimia sintetis. Hal ini banyak dipilih oleh masyarakat karena mudah didapat dan banyak di pasaran. Informasi ini menunjukkan bahwa nyamuk merupakan faktor penyakit berbahaya, sehingga perlunya penggunaan insektisida alami yang tak berbahaya bagi lingkungan dalam membasmi nyamuk. Oleh karena itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1. Yang keempat, keuntungan menggunakan insektisida nabati yaitu mempunyai sifat cara kerja yang unik, relatif mudah, harganya murah, mudah terurai di dalam sehingga tidak mencemari lingkungan, dan relatif aman bagi manusia karena residu mudah hilang. Asmalia dan DKK 2010. Informasi ini menunjukkan bahwa insektisida alami sangat mudah didapat dan juga terjangkau. Informasi ini akan mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Pertanyaan hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Yang pertama yaitu saripati daun serai, Symbopogon citratus berpengaruh terhadap mortalitas nyamuk. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara besarnya konsentrasi dengan lamanya waktu. Apakah saripati daun serai memiliki kemampuan yang sama dalam membunuh larva nyamuk, terutama pada tahap instar 3? Pertanyaan yang kedua, keuntungan menggunakan insektisida nabati yang mempunyai suatu cara kerja yang unik, relatif mudah, harganya murah, mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan, dan relatif aman bagi manusia karena residunya mudah hilang. Apakah dampak negatif bagi penggunaan insektisida alami ini? Lalu analisis artikel yang ketiga. Topik artikel ini adalah kandungan yang terdapat pada daun serai yang mampu membunuh nyamuk. Informasi-informasi penting akan dimanfaatkan sebagai berikut. Pertama, bentuk infusa merupakan cara menarik kandungan zat secara sederhana dan mudah dilakukan. Stadium nyamuk yang digunakan adalah larva instar 3. Karena stadium ini larva sangat aktif bergerak dan mencari makan pada media air untuk memenuhi kebutuhan sebelum stadium pupa, dorman inaktif, atau tidak makan. Pemanfaatannya yaitu informasi mendukung alasan bahwa larutan infusa merupakan cara sederhana yang dapat dilakukan dalam pembuatan larvasida, dan juga memberikan informasi bahwa larva stadium instar 3 stadium yang tepat dalam memberantas nyamuk. Informasi ini mendukung latar belakang bagian bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Dalam hal efektivitas, informasi yang kedua yaitu dalam hal efektivitas sebenarnya kemampuan insektisida tersebut tidak diragukan lagi. Permasalahannya adalah selain toksik terhadap serangga, ternyata insektisida tersebut juga mempunyai efek terhadap manusia. Informasi ini menunjukkan bahwa insektisida alami tidak membahayakan dan tidak mencemari lingkungan, sehingga mendukung latar belakang di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Informasi yang kedua yaitu dalam hal efektivitas sebenarnya kemampuan insektisida tersebut tidak diragukan lagi. Permasalahannya adalah selain toksik terhadap serangga, ternyata insektisida tersebut juga mempunyai efek terhadap manusia. Ganda Husada 2001. Pencemaran lingkungan, biological magnification pada rantai makanan dengan segala akibatnya, serta penyakit degenerasi dan keganasan semakin banyak dilaporkan akibat penggunaan insektisida buatan. Informasi ini menunjukkan bahwa insektisida alami tidak membahayakan dan mencemari lingkungan, sehingga informasi ini mendukung latar belakang di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Informasi yang ketiga yaitu insektisida adalah bahan yang mengandung persenyawaan kimia yang digunakan untuk membunuh serangga, baik bentuk dewasa maupun bentuk larva, terhadap berbagai macam golongan insektisida buatan, antara lain karbamat, sulfur organik, klorin organik, dan fosfor organik.
Informasi ini menunjukkan bahwa insektisida alami memiliki kemampuan untuk membunuh larva serangga. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1 dan bab 2. Informasi yang keempat yaitu daun sirih dan daun sirsak yang digunakan dicuci bersih, dipotong-potong, dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering, diperkecil ukurannya menggunakan blender. Dibuat infusa konsentrasi 20% sebagai infusa induk dari masing-masing daun. Dibuat 5 konsentrasi infusa masing-masing daun yang dibuat, yaitu 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%, dengan menambahkan Aquades sampai volume 100 ml. Sebagai kontrol negatifnya adalah Aquades dan kontrol positifnya adalah Tefmevo 1 ppm. Informasi ini menjelaskan mengenai proses pembuatan larutan infusa untuk larvasida. Informasi ini akan mendukung pada bab 3 mengenai metode penelitian, yaitu cara pembuatan larutan infusa. Informasi yang kelima yaitu senyawa alkoid merupakan senyawa yang bekerja pada susunan syaraf pusat. Setiawati 2002 dalam Handayani 2013. Sedangkan daun sirsak mengandung anonain, suatu senyawa alkoid. Aktivitas fisiologinya, alkoid memiliki sifat metabolit terhadap satu atau beberapa asam amino. Informasi ini memperkuat bahwa senyawa alkoid mempengaruhi sistem saraf pada larva nyamuk Aedes aegypti. Informasi ini dapat mendukung pada latar belakang bagian pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan ini yaitu senyawa alkaloid merupakan senyawa yang bekerja pada susunan syaraf pusat. Sedangkan daun sirsak mengandung anonain, suatu senyawa alkoid. Aktivitas fisiologinya, alkaloid memiliki sifat metabolit terhadap suatu atau beberapa asam amino. Apakah kandungan alkaloid yang berperan dalam kematian larva nyamuk? Sekian presentasi mengenai analisis kritis artikel dari saya. Terima kasih.